Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BDR, belajar dari rumah. Semoga anak-anak pada pagi ini senantiasa sehat. Tetap jaga imun tubuh kalian ya, dengan senantiasa sabar, bersyukur, dan senangkan hati kalian karena belajar itu menyenangkan. Baik anak-anak, pada pagi ini tentunya Buti berharap kalian senantiasa semangat untuk belajar. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar ya? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang IPA. Apa materinya di tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Selanjutnya anak-anak, kita akan di tema 3 ini mempunyai satu tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik yang sederhana. Kemudian tujuan yang kedua, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Paham anak-anak? Perhatikan di slideshow ini ada gambar lampu yang menyala. Kalian tentunya tahu bagaimana lampu itu bisa menyala. Ada satu rangkaian listrik yang sederhana. Perhatikan di gambar itu, ketika saklar terbuka, maka lampu akan mati. Ketika saklar terhubung, maka lampu itu akan menyala. Perhatikan slideshow selanjutnya. Kita kenali dulu, sebelum belajar sampai ke rangkaian listrik, kita harus kenal dulu yang namanya satu, tentang tegangan listrik. Simbol tegangan listrik adalah huruf V besar, dibaca dengan volt. Alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Selanjutnya ada hambatan listrik. Simbolnya adalah tapal kuda, satuannya adalah ohm. Alat untuk mengukur hambatan listrik adalah ohmmeter. Yang ketiga adalah arus listrik. Arus listrik disimbolkan dengan huruf A besar dengan satuan ampere. Alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Dan selanjutnya anak-anak, kita harus kenal yang namanya daya listrik yang disimbolkan dengan huruf W, dibaca dengan watts. Jadi satuan daya listrik adalah watts, alatnya adalah wattsmeter. Selanjutnya perhatikan gambar ini adalah avometer. Avo singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Sehingga avometer berfungsi sebagai pengukur tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ini tentunya kalian tahu gambar apa? Iya, benar, saklar. Jadi saklar ini adalah pemutus dan penyambung arus listrik. Selanjutnya anak-anak, itu ada yang namanya fitting, atau fitting ini disebut juga fungsinya sebagai dudukan lampu. Nah, selanjutnya kalian tentu kenal ya gambar ini. Baik, itu adalah kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik atau menghantarkan, atau sebagai konduktor, atau pada senter ini sama fungsinya dengan yang namanya lempeng logam. Selanjutnya tentunya kalian kenal ya, ini adalah baterai. Baterai merupakan sumber listrik karena di dalam baterai itu mengandung energi yang dapat merubah energi kimia ini menjadi listrik yang bisa menyalakan lampu atau menyalakan lampu yang ada di senter. Terakhir di situ ada yang namanya reflektor. Reflektor biasanya kalian temui di mana ya? Di senter. Reflektor itu mengumpulkan cahaya pada senter. Baik. Sudah kenal dengan yang namanya satuan di listrik, komponen-komponen yang sederhana. Selanjutnya kita ke, tahukah kalian tentang proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Tentunya perhatikan bagaimana senter bisa menyala, kemudian lampu bisa menyala, televisi di rumah kalian bisa menyala. Tentunya kalian senang bahwa dengan adanya listrik, kalian tentu tahu siapa
penemu arus listrik. Beliau adalah Michael Faraday yang menemukan arus listrik yang bisa mengubah dunia ini, wajah dunia ini menjadi lebih cerah dan terang. Anak-anak bisa membaca bagaimana arus ini bisa sampai pada lampu-lampu di rumah. Buka buku tema kalian halaman 1-2, listrik pengubah wajah dunia. Nah, baik anak-anak, kalian nanti di rumah pelajari bagian-bagian senter, kemudian tulis pengamatan kalian tentang bagian-bagian senter. Di buku kalian ditunjukkan nomor 1, nomor 2, ada nomor 3 dan 4, tulis fungsinya. Kemudian di bawah itu ada yang namanya pertanyaan, beberapa pertanyaan. Kalian bisa diskusi dengan orang tua atau mencari sumber lain. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu itu menyala, dan yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempeng logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah. Semangat ya anak-anak, silakan dicoba untuk mengerjakan tugas ini. Selanjutnya di sini ada gambar lampu. Tentunya kita harus ingat di toko dan penemuan kita kenal yang namanya beliau adalah penemu bola lampu pijar. Siapa? Thomas Alva Edison. Coba diulang, siapa? Baik, Thomas Alva Edison. Beliau adalah penemu bola lampu pijar. Selanjutnya kita akan belajar komponen rangkaian listrik. Yang pertama tentunya harus ada sumber listrik. Sumber listrik itu apa saja? Baterai, aki, dinamo, dan generator. Selanjutnya ada yang namanya konduktor atau penghantar listrik. Di dalam rangkaian listrik yang berfungsi sebagai konduktor adalah kabel listrik. Yang terakhir tentunya setelah sumber listrik ada konduktor, ada alat listrik yang difungsikan. Contohnya lampu, televisi, kemudian mixer, dan alat elektronik lainnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan berbicara masalah rangkaian listrik. Apa rangkaian listrik itu? Yaitu suatu jalur yang dilalui oleh arus listrik. Nah, perhatikan, ada rangkaian listrik terbuka. Perhatikan gambarnya, berarti saklar tidak terhubung atau putus, sehingga di avometer terlihat jarum tetap pada angka 0. Nah, baik. Kemudian yang kedua yaitu ada rangkaian listrik tertutup. Perhatikan gambarnya, ketika arus listrik itu terhubung atau saklar itu tertutup, maka arus akan berjalan sehingga mampu menyalakan lampu. Dan bagaimana buktinya bahwa lampu ini memang ada arus? Avometer jarumnya berubah dari angka 0 atau bergerak naik. Nah, selanjutnya anak-anak, di rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu ada 3. Yang pertama rangkaian seri, rangkaian paralel, dan terakhir adalah rangkaian campuran. Mari sama-sama kita belajar ketiga rangkaian ini. Tetap semangat ya. Baik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Perhatikan gambar 2 itu, yang satu adalah seri pada lampu, yang satunya adalah seri pada baterai. Kita lihat yang di sini adalah 2 baterai dengan 2 lampu, satunya 2 baterai dengan 1 lampu. Kira-kira dari gambar itu apa yang bedakan? Tahu anak-anak? Baik, pintar. Yang pertama, nyala lampu lebih redup daripada rangkaian yang kedua, karena di situ sumber listriknya terbagi pada 2 lampu. Beda dengan yang rangkaian sebelah kanan, di situ nyala lampunya lebih terang karena tegangan listriknya lebih besar, sehingga lampunya menyala lebih terang.
Selanjutnya kita tahu bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Nih gambarnya seperti ini. Lampunya adalah disusun berurutan. Nah, kelebihannya apa? Rangkaiannya sederhana dan mudah dipahami, kemudian hanya membutuhkan biaya yang tidak terlalu mahal atau murah karena jumlah komponennya adalah sedikit. Arus yang mengalir sama besarnya. Kekurangannya apa? Jika salah satu lampu mati atau putus, maka lampu yang lain juga ikut putus. Nyala lampu redup, dan yang ketiga, sumber energinya cepat habis. Tentunya anak-anak, apa contohnya? Rangkaian seri ini digunakan satu untuk lampu TL atau neon, kemudian senter, kemudian lampu dalam setrika atau kulkas yang dihubungkan dengan bimetal, dan yang keempat adalah untuk lampu hias. Selanjutnya kita akan bicara masalah rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian listrik yang disusun secara berjajar atau bercabang. Perhatikan di situ lampunya ditata atas bawah, bercabang, berjajar. Apa kelebihan dari rangkaian paralel? Yang pertama, nyala lampunya lebih terang karena hambatannya kecil sehingga arus yang mengalir itu besar. Dan yang kedua, jika salah satu lampu mati atau putus, maka lampu yang lain masih bisa menyala. Selanjutnya, arus yang mengalir sama besarnya sehingga bisa hemat energi. Kemudian anak-anak sama, kekurangan dari rangkaian paralel membutuhkan biaya yang lebih mahal karena komponennya lebih banyak. Nah, apa sih fungsinya dari rangkaian paralel? Yang pertama, pemasangan lampu-lampu di rumah tangga atau pendistribusian listrik PLN ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel digunakan untuk lampu lalu lintas. Ingat kemarin? Nah, ini ada satu tokoh Gerrit Augustus Morgan yang beliau menemukan lampu lalu lintas pada tahun 1923. Baik anak-anak, sudah paham tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel? Kita menuju ke rangkaian selanjutnya, yaitu campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri dan paralel, dua-duanya. Kemudian kalian lihat di situ rangkaiannya di lampu 3 dan 4 itu disusun secara seri, pintar. Kemudian lampu 1 dan 2 disusun secara paralel. Sehingga ketika digabung, ini namanya rangkaian campuran. Nah, anak-anak tentunya tahu lampu sein atau rating pada sepeda motor. Ini rangkaiannya disusun secara campuran. Lampu pada kendaraan bermotor, pada lampu sein, komponen untuk membuat efek kedipan pada lampu atau disebut dengan flasher disusun secara seri. Anak-anak ketika rating ke kiri, ke kanan pada sepeda motor itu susunannya secara seri dengan saklar rating. Sementara lampu sein depan dan belakang bagian kendaraan itu dipasang secara paralel. Nah, jadi lampu rating atau sein ini disusun secara campuran. Selanjutnya kita belajar tentang persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Perhatikan tabel di bawah ini ada persamaan. Kalian baca di situ antara rangkaian seri dan paralel ada daya dan arus yang digunakan sama besar. Kemudian yang kedua, kedua rangkaian tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, contohnya rangkaian campuran tadi.
Kemudian yang ketiga, memiliki hambatan. Jadi rangkaian seri dan rangkaian seri dan paralel sama-sama memiliki hambatan. Kemudian perbedaan antara rangkaian seri dan paralel, perhatikan bentuk perbedaannya. Aliran listrik kalau seri 1, kalau paralel lebih dari 1, atau bahasanya bercabang. Kemudian arus yang mengalir pada seri sama besar, pada paralel berbeda. Kemudian tegangan tiap hambatan untuk seri tidak sama, untuk rangkaian paralel sama. Jumlah hambatannya untuk rangkaian seri lebih besar, untuk rangkaian paralel lebih kecil. Kemudian jumlah komponen penyusun, kalau rangkaian seri itu lebih sedikit sehingga biayanya murah, kalau rangkaian paralel itu lebih banyak sehingga biayanya mahal. Kemudian cahaya lampu yang dihasilkan kalau pada rangkaian seri itu redup, semakin banyak lampu yang dipasang maka semakin nyalanya redup. Kemudian untuk paralel, terang tidak berpengaruh pada jumlah lampu. Selanjutnya salah satu aliran listrik diputus, maka pada rangkaian seri lampu yang lain ikut mati atau putus, sedangkan pada rangkaian paralel ini lampu yang lain tetap menyala. Tentunya kalau ada persamaan perbedaan, kalian masih ingat, silahkan tuangkan menjadi diagram Venn. Paham? Di tema 1 kita sudah belajar diagram Venn. Silakan masukkan persamaan dan perbedaan antara seri dan paralel. Bagaimana anak-anak belajar hari ini? Paham? Baik. Oke anak-anak, tentunya hari ini pelajaran kita cukupkan sampai materi ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana mempraktekkan membuat rangkaian seri dan paralel. Tentunya anak-anak tetap bersemangat dan tugas yang ditugaskan oleh sekolah atau untuk guru kalian silahkan dikerjakan dengan senang hati. Dari Bu Tiwi sekian saja, kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.